Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan berbagai nikmat yang lainnya. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa masuk menjadi seorang muslim, dan juga nikmat mengenal sunnah, mengenal jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang punya keinginan untuk mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar. Banyak orang mau menerima Islam, menjadi seorang muslim, tetapi jauh dari
jalan Rasulullah SAW di dalam menjalani kehidupannya. Banyak orang masuk ke dalam Islam, tetapi berpaling dari mempelajari risalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah sekali lagi nikmat yang sangat agung yang harus senantiasa kita syukuri ketika kita punya keinginan, punya semangat mempelajari sunnah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di kesempatan yang mulia ini ingin saya nasihatkan diri saya dan tentunya kepada kita semua untuk senantiasa membangun, melandasi semua amalan kita dibangun di atas keikhlasan, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, maka belajarlah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal dengan amalan apa saja, salat kita, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ibadah-ibadah yang lainnya, bangunlah di atas keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa membangun amalan kita di atas keikhlasan. Insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan sebagian apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftahul Daris Sa'adah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, merahmati kita, dan memberkahi kita semua di dalam membaca sebahagian dari kitab ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita mulai. Saya akan baca asal yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala tentang keutamaan dan mulianya ilmu serta penjelasan bagaimana besarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu. Bahkan seorang hamba, keselamatan dan kebahagiaannya, kesempurnaan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, itu tergantung, terikat sejauh mana dia memiliki ilmu di dalam kehidupannya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, al-aslul awal fil ilmi wa fadlihi wa syarafihi wa bayani umumil hajati ilaihi wa tawaqquf
kamalil 'abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alaihi. Asal yang pertama tentang ilmu dan keutamaannya serta kemuliaannya, dan penjelasan butuhnya kita terhadap ilmu dalam segala aktivitas kita, serta penjelasan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba di dalam kehidupannya, kebahagiaannya di dalam hidup di dunia dan di akhirat itu terikat, tergantung dengan keilmuannya. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah, untuk diibadahi, kecuali hanya Dia semata. Dan para malaikatnya juga ikut mempersaksikan hal ini. Wa ulul ilmi, dan ahlul ilmi, orang yang berilmu, qa'iman bil qist, tegak di atas keadilan, lurus. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Dia. Al-Azizul Hakim, yang Maha Aziz, yang Maha Hakim. Jadi ini ayat dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Bisa kita lihat semua terjemahannya. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa sisi pendalilan dalam ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlul ilmu. Beliau akan sebutkan 10. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita betapa luasnya ilmu para ulama dan betapa banyaknya kandungan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun di setiap hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita baca nantinya satu ayat khusus di pembahasan ilmu, beliau sebutkan 10 pendalilan. Ini sudah memberikan juga semangat kepada kita, dorongan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang kita membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, berlalu ayat-ayat Al-Quran kita baca. Akan tetapi, adakah pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya? Kurang. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu, sehingga berlalu begitu saja. Membaca Al-Quran itu sudah keutamaan. Kita sudah mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran. Tetapi harus ada yang lebih. Ketika kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Lihat di sini beliau bawakan satu ayat dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Kemudian kata beliau,
setelah membawakan ayat ini. Istashhada subhanahu bi ulil ilmi ala ajalli mashhudin alaihi wa huwa tauhiduhu faqala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bi ulil ilm, diikutkan dalam persaksian orang-orang berilmu dalam ayat ini, ala ajalli mashhudin alaih, terhadap sebuah perkara, sebesar-besar perkara yang dipersaksikan, yaitu tauhid. Wa huwa tauhid. Jadi Allah bersaksi, mempersaksikan tentang tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah, Allah bersaksi, mempersaksikan annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi diikutkan ahlul ilm. Wa hadza, kata beliau, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujud. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlul ilm dari beberapa sisi. Dari ayat ini, ketika Allah mempersaksikan persaksian ahlul ilm terhadap tauhid, di sini ada beberapa pendalilan menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ahadihha istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Yang pertama, persaksian Allah memilih ahlul ilm, persaksian orang-orang berilmu diikutkan dalam mempersaksikan tauhid duna ghairihim, selain dari mereka, dari golongan manusia. Jadi yang disebutkan di sini persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang berilmu. Lihat, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Dia. Ini Allah Subhanahu wa taala pertama yang bersaksi. Kemudian disebutkan wa malaikat, dan juga para malaikat disebutkan secara umum, malaikat ikut mempersaksikan tauhid. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilm, orang-orang yang berilmu, tidak dikatakan dan seluruh manusia. Allah memilih ahlul ilm, orang-orang yang berilmu diikutkan persaksiannya dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Jadi dipilih dari yang selainnya dari manusia. Ini sisi yang pertama. Jadi orang berilmu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari selain manusia yang lainnya untuk mempersaksikan tauhid dalam ayat ini. Keutamaan yang sangat besar. Wasani iqtiranu syahadatihim bi syahadatihi, digandengkan persaksiannya orang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan. Dan ini keutamaan yang sangat agung, sangat besar untuk orang-orang berilmu. Allah bersaksi, malaikat dan orang berilmu digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, yang ketiga, iqtiranuha bi syahadati malaikatihi, digandengkan persaksiannya orang-orang berilmu dengan persaksiannya para malaikat. Ini yang ketiga. Warabi, kata beliau, anna fi dhamni hada tazkiyatuhum
wa ta'diluhum. Fa inna Allah la yastashhadu min khalqihi illa al-qulul. Wa minhu al-athar al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Yang keempat kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala mengikutkan persaksiannya orang-orang berilmu, diikutkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, di dalamnya terkandung perkara yang sangat besar. Apa itu? Tazkiyatuhum wa ta'diluhum. Pensucian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ahli ilmu, dan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala tentang adilnya mereka, orang-orang berilmu. Jadi di sini terkandung di dalamnya bahwasanya Allah telah menyatakan bahwa mereka itu orang-orang berilmu adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah orang-orang yang adil. Kenapa? Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima persaksian dari hamba-Nya kecuali yang adil. Yang adil saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala persaksiannya. Dan di sini secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksiannya orang-orang berilmu dalam ayat. Berarti mereka adalah orang-orang yang suci, mereka adalah orang-orang yang adil. Kemudian beliau sebutkan asar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, asar yang ma'ruf, sering kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, akan membawa ilmu ini, agama ini dari setiap khalafin. Jadi kalau khalafin itu orang yang datang setelahnya, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang baik, dia istiqomah di atas agama. Jadi khalafin di fathah huruf lamnya, khalafin. Kalau disukun huruf lamnya, khalfun, itu juga orang yang datang belakangan setelahnya, tetapi perbuatannya perbuatan yang jelek. Ini disebutkan faedah oleh sebagian ulama kita. Seperti dalam ayat, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka datanglah setelah mereka khalfun, orang yang hidup setelahnya, belakangan, khalfun. Bagaimana sifatnya? Dia menyia-nyiakan sholat. Kalau di sini khalafun, karena kenapa? Dia istiqomah di atas agama. Jadi akan membawa ilmu ini, yakni agama, dari setiap generasi. Uduluhu, yaitu orang-orang adilnya. Bagaimana sifatnya? Dia akan meluruskan, dia akan membantah, meluruskan, memperbaiki tahrifnya, penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas, perbuatannya orang-orang yang berbuat kebatilan, takwilnya orang-orang jahilin. Sisi pendalilan di sini udul, bahwa yang membawa agama itu adalah orang-orang adilnya. Itulah yang diterima persaksiannya. Kemudian kata beliau,
menyebutkan sebuah kejadian. Wa qala Muhammad bin Ahmad ibni Yaqub ibni Syaibah, ra'aitu rajulan qaddama rajulan ila Ismail ibni Ishaq al-Qadi fadda'a alaihi da'wah fasa'ala al-mudda'a alaihi fa'ankara faqala lil-mudda'i alaka bayyinah qala na'am fulan wa fulan qala amma fulan famin syuhudi wa amma fulan falaysa min syuhudi qala faya'rifuhu al-qadi qala na'am qala bimadha qala a'rifuhu bikatbil hadithi qala faqaifa ta'rifuhu fi katbihi al-hadith qala ma alimtu illa khairan qala fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu faman addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla mimman addaltahu anta faqala qum fahatihi faqad qabaltu syahadatan. Dan sebuah kejadian ini masih tentang sisi pendalilan keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang adil. Kenapa? Karena mereka diterima persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, berkata Muhammad ibnu Ahmad ibnu Yaqub ibnu Syaibah, kata beliau, saya melihat seorang lelaki membawa qaddama rajulan ila Ismail al-Qadi. Dia membawa seorang lelaki kepada Ismail yang dia seorang hakim. Jadi ada tuntutan, dia akan menuntut seorang kepada qadi. Fadda alaihi dakwah, dia tuntut dengan sebuah dakwaan, dengan sebuah tuntutan. Kemudian al-qadi bertanya kepada yang dituntut, apakah benar tuntutannya? Maka dia pun mengingkari, tidak benar. Maka al-qadi berkata kepada yang menuntut, apakah kamu punya keterangan terhadap tuntutanmu? Dia mengatakan, iya saya punya saksi, si fulan dan si fulan. Dua orang saksi dia sebutkan. Maka berkata al-qadi, adapun yang pertama itu memang saksiku, saya terima persaksiannya. Adapun yang kedua bukan dari saksi. Kemudian qadi berkata, apakah kamu kenal saksi yang kedua ini, bahwa dia itu adalah orang yang adil atau yang selainnya? Maka orang ini berkata, iya saya mengenalnya, bahwa dia itu adalah orang yang adil. Kalau dia berkata, di mana? Dengan apa kamu mengenalnya bahwa dia orang yang adil? Dia mengatakan, saya mengenalnya bikatbi al-hadis, karena dia menulis al-hadis. Dia mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, bagaimana kamu mengenal dia bahwa dia orang adil hanya sekedar karena dia menulis hadis? Maka dia pun berkata, saya tidak mengenal dia kecuali kebaikan. Kemudian dia berkata, karena Nabi SAW telah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul, menunjukkan keadilannya karena dia adalah itu yang dia jadikan tanda bahwa orang ini adalah orang yang mencatat hadis. Maka kata beliau, dia orang yang berkata, siapa yang berkata qadi, siapa yang Rasulullah SAW telah nyatakan bahwa dia adalah orang yang adil, itu lebih utama dibandingkan apa yang kamu anggap adil. Rasulullah mempersaksikan bahwa yang akan membawa agama ini adalah orang-orang adil. Kemudian qadi pun berkata, datangkan saksi tersebut, saya sudah menerima persaksian. Al-muhim, sisi pendalilan disebutkan hal ini
bahwa orang-orang yang berilmu itu ada persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil. Ini sisi yang keempat. Kemudian nanti akan ada pembahasan khusus satu poin yang akan disebutkan oleh beliau tentang hadis ini. Kata beliau, wa sayati insyaallah al-kalam ala hadzal hadis fi mawdi'i. Insyaallah taala akan datang pembahasan tentang hadis ini pada tempatnya. Jadi sudah 4. Al-khamis, yang kelima kata beliau, annahu wasafahum bikaunihim ulil ilm wa hadha yadullu ala ikhtisasihim bihi wa annahum ahluhu wa ashabuhu laisa bimusta'arin lahum. Allah sifatkan mereka, langsung disebutkan. Apa sifatnya disebutkan? Orang berilmu. Maka kata beliau ini menunjukkan bahwa ini adalah kekhususan untuk mereka. Bahwa mereka memang orang berilmu. Mereka ahlinya, mereka pemiliknya, bukan sembarangan. Bukan dengan yang lainnya mereka disifatkan, tetapi mereka memang disifatkan bahwa kekhususan mereka, kekhususan orang ini adalah ahlul ilm, orang yang berilmu. Bukan disebutkan bahwa disebutkan kekhususannya mungkin dia orang kaya, dia orang yang tinggi pangkatnya, orang yang punya jabatan. Bukan. Tapi apa yang disebutkan untuk mereka? Ahlul ilm sebagai kekhususan untuk mereka. As-sadis, annahu subhanahu istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu syahid. Summa yakhtar thumma bi khiyari khalqihi wa hum malaikatuhu wal ulama'u min ibadihi wa yakfihim bihadza fadlan wa syarafa. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan dirinya, dan inilah seagung-agung yang bersaksi. Allah yang bersaksi. Kemudian setelahnya makhluknya yang terpilih, sebaik-baik makhluknya. Siapa? Malaikat juga bersaksi. Kemudian setelahnya al-ulama, orang-orang yang berilmu dari hambanya. Dan ini cukup untuk mereka sebagai sebuah keutamaan dan kemuliaan. Jadi 3 yang bersaksi disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, seagung-agung yang bersaksi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah. Kemudian setelahnya makhluk pilihan, malaikat. Kemudian setelahnya hamba pilihan. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Maka kata beliau ini cukup. Ini saja sudah cukup sebagai sebuah keutamaan dan kemuliaan untuk mereka. As-sabi annahu istashhada bihim ala ajalli mashhudin bihi wa a'zamiha wa akbariha wa a'zamihi wa akbarihi wa huwa syahadatu an la ilaha illahu wal azimul qadar innama yastashhadu ala al-amri al-azim akabirul khalq wa syahadatuhu. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala ketika bersaksi dalam ayat ini menyebutkan persaksian mereka kepada perkara yang sangat agung, sebesar-besar yang dipersaksikan. Jadi yang sebesar-besar yang bersaksi Allah Subhanahu wa taala. Yang dipersaksikan juga adalah perkara yang terbesarnya, yang teragungnya. Apa yang dipersaksikan dalam ayat ini? Syahadat la ilaha illallah. Tauhid.
dan sesuatu yang besar, yang agung, yang mempersaksikannya itu adalah makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang terbaik, makhluk-makhluk pilihan. Dan di sini termasuk di dalamnya orang-orang yang berilmu. As-samin, yang kedelapan, annahu subhanahu ja'ala syahadatahum hujjatan 'alal munkirina fahum bimanzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi ad-dalla 'ala tauhidih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksiannya orang-orang yang berilmu itu hujjah terhadap orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Banyak orang mengingkari la ilaha illallah, beribadah kepada selain Allah. Maka Allah sebutkan ayat menjelaskan tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan malaikat dan orang-orang yang berilmu menjadikan juga ikut bersaksi dalam hal itu. Allah jadikan persaksian mereka orang-orang yang berilmu itu sebagai hujjah bagi orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Maka mereka orang-orang yang berilmu itu seperti dalil, seperti ayat bagi Allah Subhanahu wa taala, keterangan yang menunjukkan tentang tauhid wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berilmu itu ibaratnya ayat, persaksiannya mereka ibaratnya ayat, ibaratnya dalil untuk membantah orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Jadi persaksiannya mereka yang dijadikan dalil, bukan persaksiannya pejabat, bukan persaksiannya orang kaya yang dijadikan dalil untuk mengingkari orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Tetapi yang dijadikan dalil persaksiannya orang-orang yang berilmu. At-tasi annahu subhanahu afrada al-fi'la al-mutadammin li hadhihi asy-syahadah as-sadiratu minhu wa min malaikatihi wa minhu wa lam yaqtuf syahadatahu bi fi'lin akhar ala syahadatihi wa hadha yadullu ala shiddati irtibati syahadatihi bi syahadatihi fa ka'annahu subhanahu syahida li nafsihi bit tauhid ala alsinatihim wa antaqahum bi hadhihi asy-syahadah fa kana huwa asy-syahidu biha li nafsihi iqamatan wa intaqan wa ta'liman wa hum asy-syahiduna biha lahu iqraran wa i'tirafan wa tasdiqan wa iman. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan fiilnya cuma satu, syahidah. Jadi nanti kalau dibaca ayatnya syahidallahu, syahidah itu fiilnya. Kalau nanti belajar bahasa Arab lebih paham lagi. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Jadi tidak diulang lagi wa syahidal malaikah. Tidak diulang wa syahida ulul ilm. Satu saja fiilnya kata beliau. Jadi Allah menjadikan fiilnya cuma satu. Yang terkandung di dalamnya dalam ayat ini syahadat, persaksian yang bersumber darinya, dari Allah, dari malaikatnya dan dari orang-orang yang berilmu. Dan Allah tidak mengatofkan. Dan namanya atof nanti disandarkan. Misalnya syahidallahu wa malaikah. Malaikah atof kepada Allah. Beliau mengatakan Allah tidak menjadikan atof dengan fi'il yang lain. Allah tidak mengatakan syahidallahu wa syahida malaika wa syahida ulul ilm. Satu saja fi'il. Dan ini menunjukkan kata beliau kuatnya keterkaitan syahadatnya orang-orang berilmu dengan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diulang fi'ilnya, satu saja fi'il. Perhatikan dalam ayat ketika ulama kita menjelaskan tentang
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan ulil amr, penguasa. Tidak sama ketika disebutkan ketaatan kepada Allah disebutkan fi'ilnya, ketaatan kepada Rasul disebutkan fi'ilnya. Tapi untuk ulil amr tidak, berarti berbeda keberadaannya. Di sini sama seluruhnya, tidak ada yang dibedakan. Syahidallah, Allah bersaksi. Kemudian disebutkan nanti dua malaikat, dan juga malaikat tidak diulang fiilnya. Seluruhnya sama kedudukannya. Maka kata beliau, ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antara persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian orang-orang yang berilmu. Erat hubungannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan dirinya terhadap tauhid melalui lisan-lisan orang-orang yang berilmu. Allah menjadikan orang-orang yang berilmu itu lisannya bersaksi. Maka Allah Subhanahu wa taala dia yang bersaksi dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri bersaksi, wa intaqan wa ta'liman, dan juga menjadikan orang-orang berilmu itu bersaksi lisan-lisannya. Allah yang mengajarkan kepada mereka persaksian tersebut. Jadi memang kuat keterkaitan persaksian ini, menunjukkan keutamaannya orang-orang yang berilmu. Wa humus syahiduna bihadza iqraran wa i'tirafan tasdiqan wa iman, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu yang mengucapkan persaksian ini. Dia tetapkan, akui tentang la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia benarkan dan dia imani. Ini 9. Jadi hubungan yang kuat antara persaksian Allah dan persaksian orang-orang yang berilmu. Al-Ashir yang ke-10, annahu subhanahu ja'ala ad-dina li haqqihi 'inda ibadihi bi hadhihi asy-syahadah. Fa idza adduha faqad addu al-haqqal mashhuda bihi. Fa thabata al-haqqal mashhud bihi fa wajaba 'ala al-khalqi al-iqrar bihi wa kana dhalika ghayatu sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim wa kullu man nalahu al-huda bi syahadatihim wa aqarra bi hadzal haqq bi sabab syahadatihim falahu min al-ajri mithlu ajri. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan syahadat ini. Orang-orang berilmu kan ikut bersaksi. Maka kapan hamba ketika mereka orang-orang yang berilmu telah menunaikan hak ini, jadi dia bersaksi menunaikan hak syahadat ini, la ilaha illallah, maka fasabata al-haqqul mashhud bihi, maka telah tetaplah kebenaran yang dibersaksikan dengannya. Jadi orang-orang yang berilmu telah bersaksi, telah tetap kebenaran itu, maka wajib bagi setiap makhluk untuk menetapkan hal ini, mengikuti orang-orang yang berilmu. Jadi kan yang disebutkan persaksiannya orang-orang yang berilmu. Ini keutamaan, karena kata beliau, setiap orang yang datang setelahnya
yang ikut juga mempersaksikan hal ini, syahadat la ilaha illallah, maka orang-orang yang berilmu yang diikutkan persaksian ini dalam ayat juga mendapatkan ganjaran pahala darinya. Karena mereka yang diikuti. Setiap yang mendapatkan petunjuk dari persaksian ini, menetapkan kebenaran ini, disebabkan persaksiannya orang-orang yang berilmu sebelumnya, maka dia pahala orang-orang berilmu mendapatkan ganjaran pahala. Dan demikian seterusnya. Ketika kita punya ilmu tentang la ilaha illallah, disampaikan kepada orang lain mendapatkan hidayah, maka kita mendapatkan bahagian pahala Allah. Maka beliau tutup untuk ayat ini, wa hadza fadlun 'azimun la yadri qadruhu illa billah. Wa kadzalika kullu man shahida biha an shahadatihim falahu min al-ajri mithlu ajrihi aidan. Fa hadhihi asyara wujub fi hadhihi al-ayat. Maka ini keutamaan yang sangat besar yang tidak ada yang mengetahui besarnya keutamaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula setiap orang yang bersaksi dengan persaksian ini, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 10 sisi keutamaan ahlul ilm dipetik dari satu ayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka di sini sudah memberikan dorongan dan semangat kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, punya semangat menjadi penuntut ilmu, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dari ini mohon dimaafkan. Insyaallah taala pertemuan setelahnya kita akan membacakan ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.